ini pembicaranya makin seru. Masih mengikuti kan? Saham. Orang ngomongin saham, orang ngomongin trading, itu ada yang beritanya indah-indah aja. Kalau yang mau narik penggemar gitu ya, wah ini gampang untuk dapat cuannya mudah dan sebagainya. Tapi juga ada berita-berita yang mengatakan bahwa ada yang rugi lah dan sebagainya. Jadi sebetulnya bagaimana sih melihat ini dengan lebih bijak gitu ya? Kalau ngomongin milenial, sekuritas tertentu mempunyai aplikasi yang menarik gitu ya. Kita pingin tahu nih, menurut anda sekalian ini kira-kira 5 sekuritas atau 5 application platform mana yang umum dipakai orang yang menurut anda cukup layak untuk ditengok gitu. Kita mulai dari yang paling muda dulu nih. Nanti biar digongin sama Mas Kris. Cocok nggak gitu ya? Hah? Sebut aja nggak apa-apa. Ini kita nggak ada apa namanya? Dapat endorse. Iya. Selama kita ngomongin lampunya itu kan. selama kita nggak ngomongin SARA, it's okay. Ya, silahkan. Untuk milenial yang masih mempunyai pendapatan atau dapat biaya yang kecil ya, itu mungkin bisa dengan sekuritas yang agak bisa masuknya lebih murah ya. Mungkin bisa contoh kayak Aladin ya. Ajaib itu mungkin bisa untuk milenial itu termasuk yang bagus. Murah itu apa harus untuk langganan bulanan murah atau fee-nya untuk masuknya? Oke, ya. Untuk awalannya. Murah itu di range berapa deh? 50.000 sampai 500.000 atau? Kurang tahu kalau saya itu. Mungkin berapa ya? Sekitar nggak tahu. Oke. Ya. Tapi idenya adalah aplikasi yang daftarnya atau masuknya masih nggak ada yang gratis ya? Bocor-bocor. Justru gratis. Kalau nggak ada suka daftar kita gratis. Iya. Oke. Jadi itu juga bisa dipakai ya untuk memulai ya. Tapi kalau untuk yang mungkin skalanya besar atau gitu, yang paling maksudnya yang populer ya, maksudnya kayak yang terbanyak ya di Indonesia gitu, mungkin Mirai Aset atau kayak Mandiri Sekuritas, pokoknya yang bank-bank gitu itu. Jadi yang udah ada namanya, ya udah nama, bukan yang namanya entah dari mana gitu ya. Benar. Terus kalau Anda sendiri, yang Anda coba pertama kali itu apa? Kalau saya sendiri sih di Mandiri Sekuritas ya. Mandiri Sekuritas, oke. Jadi itu yang. Iya. Karena saya ikut ibu juga ya, Oke. Jadi ya mau nggak mau gitu kan. Itu yang sudah. Iya. Oke, menarik. Kalau Bu Dewi? Kalau saya kan yang namanya duit mikirnya kalau pertama kali duit pikirnya kan pasti mau cari paling aman gitu kan. Jadi ya dulu pikirnya langsung yang namanya Mandiri Sekuritas karena di bawah Bank Mandiri, BUMN, pemerintah. Oke, jadi saya memang bukanya pertama di Mandiri Sekuritas. Cuma dengan berjalannya waktu saya kan gabung dengan misalnya kayak komunitas yang ketuanya tuh orang dari Sukor itu ada namanya Batam Fair Community. Jadi dia kayak mengenalkan aplikasi-aplikasi yang kayak open sama dengan lo apa gitu. Terus jadi kepikiran ya berarti memang tiap sekuritas punya kelebihan sendiri gitu dan itu jadi ini sendiri dan sebenarnya menurut saya juga kita punya lebih dari satu sekuritas itu nggak masalah gitu kan. Terus saya juga dengan dengar berita soal Mas Kris ini saya jadi baru tahu juga ada namanya JUC ini. Kan saya juga pengen tahu nih kayak apa kelebihannya. Terus saya ngeliat juga dia ada fiturnya bagus kayak jadi saya lihat di YouTube gitu kan karena saya pengen tahu juga gitu kan. Kan saya pengen maksimal juga dong dalam trading karena selama ini saya 2-3 tahun ini kayak masih belajar, kadang masih bingung aja. Udah menghasilkan pernah, loss juga pernah. Jadi kayak bingung, kayak butuh komunitas yang. Jadi kayak butuh, kayaknya ada yang kurang gitu deh. Jadi saya ngelihat di aplikasinya si JUC ini, saya ngelihat di YouTube-nya itu ada jadi kayak saham-saham yang downtrend, saham yang lagi posisinya sideways, sama saham yang
masih uptrend. Jadi itu kan memengaruhi keputusan kita kan. Kalau saham yang masih uptrend kan kita sebenarnya kita hold itu ya kita tunggu sampai mungkin profitnya maksimal gitu kan. Untuk yang sideways kita bisa untuk trading gitu. Trading jangka pendek memanfaatkan siklusnya, dan untuk yang downtrend mungkin kita tinggalkan dulu gitu. Itu sangat membantu gitu. Jadi makanya saya antusias sekali juga ingin ingin mencoba juga gitu. Oke, ya. Kalau saya sih, saya nggak tahu banyak, cuman kalau di berita itu ada yang mungkin nanti Mas Kris bisa bantu untuk komen atau memberikan pandangannya. Ada yang nyebutin kalau di aplikasi ya, yang anak sekarang ini gadgetable anak gitu ya, manusia gadgetable atau istilahnya apa? Mungkin ada yang pakai IQ option atau FX trading atau bahkan ada binomo. Terus terlepas itu legal atau illegal, ada yang illegal ya, jadi sudah terdaftar di OJK, dan yang tadi disebutin Mandiri Sekuritas ataupun yang swasta juga ada ya, kayak CIMB Niaga dia juga punya sekuritas yang mereka juga tawarkan. Itu menurut Mas Kris apa itu itu semuanya yang mungkin kita bisa yang secara awam itu itu kalau itu begini, kalau ini begitu. Mana yang saya mau coba dulu, kayak misalnya kayak gitu, kayak yang tadi ajaib apa? Ajaib ya. Ajaib dan sebagainya. Apa sih gitu loh. Oke, jadi kembali ya, banyak orang atau banyak platform-platform yang sebenarnya mereka ilegal. Mereka mengatakan kalau mereka tradingnya juga sama saham gitu. Jadi kedoknya adalah berlindung di balik yang legal ini. Yang ilegal itu berlindung sama yang legal. Nah, cara paling gampang tentu kita tinggal cek ke OJK. Tinggal telepon 157, tanya ke OJK apakah perusahaan ini terdaftar nggak di OJK. 157. 157 hotline-nya OJK. 157 hotline-nya OJK ya. Betul. Anda bisa cek di situ. Atau kalau mereka mengatakan kita adalah platform trading saham gitu. Nah, silahkan cek ke websitenya bursa idx.co.id. Di situ ada jumlah anggota bursa gitu. Nah, anggota bursa dicek apakah nama yang ditawarkan itu terdaftar sebagai anggota bursa gitu. Nah, itu dulu yang paling penting. Setelah kita ketemu ternyata yang legal, yang sudah ada regulasinya, yang diawasi ada, barulah kita berarti kan secara regulitasnya lebih aman. Nah, baru kita cari tuh mana yang paling baik kan. Paling baik dari sisi apa? Kecepatan, harga gitu. Terus servisnya, fitur-fitur yang ada. Nah, itu baru nanti yang akan menentukan, karena walau bagaimanapun kita mau perang, kita harus cari senjata terbaik. Ya. Kalau kita mau perang kita gak ada senjatanya penyok-penyok kan gimana mau perang gitu. Jadi aplikasi merupakan hal yang sangat penting. Gitu. Kalau aplikasinya kita udah kenceng, enak dipakai, gampang, nggak susah. Ada beberapa sekuritas yang kadang lagi rame, jam-jam rame, nggak masuk. Iya benar. Iya benar. Sempat heboh di masyarakat gitu. Iya. Ada beberapa sekuritas yang saya mau beli nggak bisa, nggak dikasih gitu. Nah, jadi itu juga jadi pertimbangan seharusnya. Kadang kita boleh melihat kadang murah, tapi murah itu juga harus disertai dengan fitur dan fasilitas yang memadai. Jangan hanya sekedar kelihatannya murah tapi malah menyusahkan. Iya. Jadi kenapa sih salah memilih Jasa Utama Capital Sekuritas ya, karena menurut saya salah satu platform yang terbaik yang di kelasnya. Dimana banyak juga saya bikin di YouTube untuk menjelaskan sebagus apa sih aplikasinya, sekencang apa sih aplikasinya. Jadi kayak kadang rebutan pagi itu kan market kita buka jam 9 pagi ya. Itu rebutan pagi. Saham-saham yang terbang kan siapa yang duluan kan masukin barangnya kan. Dari semua sekuritas kadang kita nomor 1 gitu. Kadang sahamnya lagi anjlok buru-buru itu kan pasti pengen keluar duluan gitu kan. Nah, kita bisa keluar duluan gitu. Jadi itu menurut saya adalah hal yang paling penting ya, karena apalagi bagi para trader yang harus keluar masuk mereka butuh kecepatan yang sangat kencang. Pastinya dengan tim yang memadai juga. Ya, makanya tadi lagi kan fiturnya apa, fasilitasnya apa, servisnya apa, karena bisa jadi tiap sekuritas, kelihatannya kurang lebih nih sama, tapi ada, yang ini ada kelas, yang ini ada yang ngasih analisa. Nah, itu bisa dilihat kalau misalnya di marketplace ya,
orang melihat si penjual kan dari comments ya. Ini barangnya bagus, sesuai dan sebagainya. Oh ini dari mana? Dari komen juga, dari misalnya Google apa namanya Apple Store atau Google Play-nya, di situ ada komen dan sebagainya, itu bisa. Agak susah ya, karena kembali lagi, kadang orang itu untuk membuka rekening kan kadang nggak semudah kita buka seperti aplikasi Gojek atau apa Ya. gitu, karena regulasi dari OJK cukup banyak, Ketat. jadinya lebih sulit untuk buka aplikasinya. Jadi kadang beberapa orang ketika udah nyobain satu, udah deh cukup. Gitu. Jadi kadang susah untuk menilai mana yang paling bagus. Iya. Kecuali memang dia nyobain semua, dan sekuritas itu ada hampir mungkin 300-an sekuritas saat ini gitu. Kan nggak mungkin 300, cobain 300. satu-satunya gitu. Ada yang buka rekening jadinya 12 hari kemudian. Kalau kita di JUC buka rekening pagi, jadinya mungkin sore itu udah jadi gitu. Jadi ada beberapa orang kadang, aduh ini capek banget gitu untuk buat satu account aja. Satu account Jadi aja. kadang ya mereka cuma punya satu gitu. Jadi kalau ditanya, Bu, bagusan ini enggak? Karena mereka sudah terbiasa dengan yang itu, Iya, ya yang udah bagus terbiasa, itu ya. walaupun kita punya mungkin lebih enak gitu. Benar-benar. Oke. Gitu. Tapi mungkin disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing trader ya. Kayak mungkin saya karena mungkin punya masalah bingung menentukan kapan saham ini harus di hold atau kapan saya harus keluar atau kapan saya bisa tektokan. Jadi saya ngelihat di fiturnya JUC ini ada yang bisa membantu saya gitu. Jadi mungkin itu jadi pertimbangan saya juga nanti kalau mungkin saya mau masuk untuk bergabung gitu. Jadi nanti beberapa sekuritas ya kan masing-masing ada manfaatnya Iya, juga pasti. kan. Menarik. Mas Kris, Ya. tadi selalu sebut kita. Diomongin dong, kita itu yang Mas Kris bilang itu apa sih? Jadi biar pemirsa juga tahu. Oh, Mas Kris itu di sini. Lebih jelas gitu. Jadi ya saya sering mengatakan kata kita itu karena apa yang saya lakukan sebenarnya ya tujuannya untuk masyarakat banyak ya. Jadi saya selalu memberikan literasi kepada masing-masing orang. Kadang gini, mindsetnya orang tuh berpikiran kalau kita itu butuh investasi atau butuh trading itu untuk kehidupan sekarang. Padahal sebenarnya investasi dan trading itu untuk cover kita di suatu saat nanti. Ya. Gitu. Kalau kita nggak start dari sekarang, gini, saya kasih contoh. Pandemi 2020 itu banyak bikin orang susah. Ya. Betul. Tapi bayangkan kalau mereka udah pernah investasi di saham, sisihin uangnya investasi dari sebelum-sebelumnya. Dan ketika waktu pandemi susah, mereka punya dana invest yang harusnya dikelola dengan baik ya. Gitu. Jadi nggak sembarangan juga, sembarangan beli, tetap harus tadi research-nya benar. Nah, jadi ketika masa susah mungkin mereka dapat hidup tadi dari dividennya. Oke. Tiap tahun dapat uang dari situ. Jadi ada beberapa, saya kenal sama beberapa orang yang mereka tuh hidup benar-benar dari dividen kok. Gitu. Karena investnya sudah lama gitu. Jadi itu sebenarnya yang selalu kita ajak untuk masyarakat, jadi membuat masyarakat itu punya taraf hidup yang lebih baik gitu. Sometimes kayak tadi Bu Dewi bilang, ketika orang udah kenal saham, mereka konsumtifnya jadi lebih ditekan. Ya. Iya, benar. Tujuannya Iya. apa? Tujuannya untuk beli saham. Nah, kita harapkan mereka membeli saham itu dengan aware, dengan sadar gitu. Jadi benar-benar diterapkan hal yang baiknya. Gitu. Ya. Sehingga kedepannya mungkin ya itu dapat menjadi hal yang Ya. penolong di suatu saat ke depan. Ya. Oke. Kalau boleh tahu sih Mas Kris lebih detail. Kalau pingin ngikut Mas Kris nih kita mesti ngapain nih? Hubungin siapa? Apa ada website khusus yang mungkin pemirsa bisa lihat atau apa? Oke, cara paling gampang sebenarnya bisa kontak ke admin ya. Oke. Admin kita Dina 0816 36000059. Oke, catat ya. 0816 36000059. Nggak tahu nanti bisa ada di bawahnya. Bisa nanti klik. Sama kita juga punya kantor di Batam itu baru buka di Ruko Oriental yang hadap ke Mondial. Gitu. Oke. Itu punya lantai 2-nya kita bikin trading area. Kalau mau ngecek di IG-nya kita ada JUC Best Topic ya. JUC ya? JUC titik Best BEST Stockpick STOCK PICK. Oke. Untuk bukanya ya sementara WhatsApp-nya kita tadi nomor itu online sih, jam kerja Senin sampai Jumat itu kalau di chat pasti dibales. Nah, untuk pembukaan rekeningnya itu semua udah bisa online. Wah, keren dong. Setoran awalnya itu 5 juta,
udah bisa uang 5 juta itu bisa dipakai untuk beli saham lagi gitu. Ya, Jadinya ya. free lah sebenarnya. Bank kita pakai bank BCA. Jadi kalau tadi Bu Dewi bilang, oh kita butuh tempat penyimpanan yang sangat aman gitu. Nah, kita tempat nyimpan uangnya itu di bank BCA. Kita bukakan RDN di bank BCA. Oke. Jadinya walaupun kita JUC, kita kerja sama bank BCA. So uang yang diinvest itu diletakkan di bank BCA, sahamnya nanti disimpan di Bursa Efek Indonesia. Oke. Bukan di tempat kita. Jadi kalau kenapa-napa pun dengan kita, sahamnya bisa dengan gampang dipindahkan ke tempat lain. Karena bukan nggak dipegang sama JUC-nya. Jadi dari investasi dalam hal apa yang dipakai, kendaraan apa yang dipakai ya cukup aman ya. Betul. Kecuali dalam bertransaksi itu masing-masing berisiko. Betul. Nah, ngomong-ngomong masing-masing berisiko nih, dari pengalaman Anda, bagaimana sih supaya untuk bisa mengecilkan risiko tersebut? Apakah dalam artian kita memang harusnya melakukan secara sendiri, dalam artian kita melakukan trading itu kita sendiri, atau kita perlu mempunyai satu broker yang kita percaya untuk mengelola itu, atau banyak yang orang ngomongin robot, pakai robot dan sebagainya itu. Kalau saya nggak mau nanya Mas Kris dulu deh, saya mau nanya milenial dulu deh, pendapat Mas Fikri gimana kalau orang ini harus gimana? Kamu kok enak-enak aja gitu ya? Kamu pakai apa? Pakai robot ya? Males atau apa gitu? Gimana Mas? Iya, kalau kan sekarang orang pengennya cari yang gampang ya, dan itu kadang orang pengen carinya yang maksudnya kayak cari yang easy lah to make money gitu, earn money. Tapi mereka kadang salah gunain caranya mereka untuk di tempat yang mana gitu. Ya. Kalau saya sendiri sih pertama cari tahu ya, maksudnya robot ini, maksudnya kalau untuk mengenai robot itu dia ngapain aja, maksudnya cari tahu lah apa ini benar atau bagus atau enggak. Tapi kalau kebanyakan sisi jeleknya ya saya mending cari yang alternatif lain gitu ya. Tapi ya balik lagi kalau itu saya mending kayak belajar apa ya namanya, karena saya masih muda juga ibaratnya ya, mending saya belajar terus. Ingin lah. tahu sendiri Ingin gitu ya? tahu sendiri. Apa sih ini, nggak kata Iya. orang gitu ya? Iya benar. Jadi satu poin untuk memperkecil risiko ya harus tahu ya, Harus tahu, belajar ya. ya. Warren Buffett kan bilang, risk comes from not knowing what we are Iya. doing. Jadi Iya. kalau kita nggak tahu apa yang kita lakuin ya ada resikonya tinggi. Tapi ada yang percaya luck ya. Ya. Itu Tapi kan penting nggak juga. mungkin tiap kali kan. Jadi harus punya apa namanya courage buat penasaran itu. Tapi kalau ngomongin Donald Duck yang si untung nggak benar, nggak Untung benar. terus ya. Untung Oke, terus. intermezzo. Oke, menarik. Jadi Iya. itu yang Anda harus cari tahu ya. Iya. Ngomong-ngomong cari tahu kemana sih? Ya banyak ya sekarang aplikasi kayak digital banyak banget ya, kayak YouTube atau ya Google gitu, TikTok sekarang baru. Itu kadang saya daripada scroll yang nggak jelas, contoh ya bisa dengan YouTube nonton yang pendidikan lah, contohnya ya. Mungkin kalau orang pengen nonton tentang saham ini ya tentang saham apa, dia perkembangan sekarang apa sih gitu. Jadi di situ ada ulasannya yang Iya. membuat Anda, oh ini bagus, Iya. oh ini enggak ya. Iya. Di samping Anda juga belajar ya, Iya. pengen tahu apa sih saham gitu ya. Benar. Kalau Bu Dewi kira-kira apa nih Bu? Iya. Kok Bu Dewi terjun ke sini nggak takut apa yang katanya orang jadi hancur, atau hanya Bu Dewi melihat bahwa enak ya mereka bisa nggak kerja tapi kayak main terus, misalnya ke Bali liburan, tetap aja dapat uang, bisa pergi-pergi kemana aja. Itu apa Bu yang kalau Bu Dewi? Kalau saya kan karena udah mengalami ya waktu masa hype-nya itu ya lumayan gitu, profitnya besar kan. Memang itu di masa kemarin itu memang heboh lah, bagus gitu. Terus kalau masa sekarang ini ya terus terang profitnya lebih banyak belajarnya gitu kayak daripada profitnya saya pikir. Dan saya sih merasa saya orangnya suka belajar sih Pak. Jadi dari awal mula trading aja kan saya udah belajar gitu, ikut kelas, terus ikut workshop, rajin karena saya juga bingung gitu. Tapi saya pengen bisa. Sementara kalau saya pakai robot, mereka saya tergantung nanti. Iya. Jadi kita
padahal kan sebenarnya investasi kita tuh di diri kita sendiri aja gitu kan, nggak ada yang bisa ngambil apa yang di otak kita gitu kan. Jadi saya sih pengen bisa gitu, dan saya yakin saya pasti bisa gitu, karena saya ngelihat kan saya juga suka ajak-ajak teman gitu. Kadang-kadang saya salut gitu, ada sahabat saya tuh dia seorang ibu gitu ya dengan 3 anak, terus dia bekerja dan dia tuh sedang menyelesaikan S2-nya di psikologi UI. Ini sahabat saya sendiri. Dalam waktu 2 bulan dia tuh profitnya sampai sudah 120% dari modalnya gitu. Berarti kan saya ngelihat juga, terus beberapa teman yang saya ajak juga oke gitu. Jadi bahkan ada yang punya masalah rumah tangga, dia bisa cari penghasilan sendiri. Jadi ada yang single parent, dia bisa cari penghasilan sendiri. Jadi saya lihat ini bukan sesuatu yang susah gitu. Karena bukan harus kayak harus pinter, jenius, atau harus gelarnya apa, sarjana ekonomi, S2 atau master apa. Kayak semua orang bisa gitu. Karena saya lihat ini yang teman-teman saya ini kenalan-kenalan saya itu dari berbagai latar belakang pendidikan gitu. Enggak yang harus yang yang gitu. itu saya kan seorang suka ngajak-ngajak ya Pak. Terus saya juga ada bikin grup. Jadi kita ada grup kecil gitu, jadi kita suka sharing saham ini gitu, kita trading bareng. Jadi saya ngelihat di situ, ya saya senang juga gitu, kita saling Membantu, banyak ya? info, saling banyak membantu. Terus saya ngelihat ini bukan sesuatu yang susah kok, kenapa kita harus pakai robot gitu kan. Terus juga ada pengakuan teman saya juga, dia karena waktu itu karena kejatuhan itu kan, jadi kita kan kadang kalau karena kejatuhan itu saya juga bingung. Yang ada saya langganan banyak tuh. Rekomen gitu. Beneran sampai 6 ada saya rekomen. Ibu-ibu biasa ya. Karena bingung saya tuh harus saham apa gitu kan. Saya yang ada tiap pagi Notifnya banyak ya. Notifnya banyak ini. Jadi kayak pusing sendiri gitu. Jadi saya ngeliat oke, ya namanya saya ngerasa 2 tahun ini kan masa belajar lah. Saya wajar lah misalnya baru belajar, suksesnya udah ngerasain, ruginya juga udah ngerasain, jadi it's okay lah gitu, kasih diri saya kesempatan buat belajar gitu. Cuma betul saya ngerasa juga udahlah, akhirnya balik lagi ke saya, ini sebenarnya yang harus saya bikin bagus tuh saya gitu. Bukan kita tergantung cari kayak itu langganan rekomen. Terus juga teman saya cerita dia pakai robot sebentar aja lossnya udah banyak kata dia kan. Jadi kata kuncinya dari Mas Fikri, Mbak Dewi juga mau belajar ya, pengen tahu lah supaya Anda nggak cuma ngikut aja gitu ya. Jadi kalau tahu kan lebih mantap gitu. Kalau misalnya bikin komunitas, ada nggak anggota yang nggak mau belajar, apa ini, ikut aja, nggak usah. Yang udah pengalaman ya ikut aja lah. Aku belilah, aku belilah gitu juga bisa ya. Kita harus kasih masukan juga, kenapa kamu di situ gitu, lalu ini udah dekat support kuat gitu, bolehlah dicicil beli gitu, karena saya juga bilang gitu kan. Ya udah saya hobi tuh suka beli yang kalau yang udah dekat support kuat, walaupun kadang support jebol juga ya. Cuma dulu karena kondisinya itu kan uptrend sekali, jadi dulu mainnya HK lot gede. Kalau sekarang kayaknya saya lebih bijaksana gitu loh Pak. Soalnya sekali longsor minusnya besar, mau average down juga butuh modal besar gitu kan. Saya nyangkut ada di satu saham yang bener-bener kayak ngeliatin minusnya tuh kayak itu tuh jadi kayak buat warning buat saya karena kelalaianmu gitu. Oke, menarik ya. Jadi di sini mudah-mudahan bisa dilihat sesuatu bahwa mereka yang baru melihat saham atau trading ya, pemirsa, Anda bisa melihat, bisa jam, nggak perlu sampai jatuh-jatuh gitu ya, nggak perlu sampai ngalah. Intinya Anda harus belajar dan mengetahui benar. Dan saya ingin nanya ini, Mas Kris kesini naik apa Mas? Saya naik mobil. Mobil kan banyak Mas, saya naik Avanza atau apa gitu. Naik mobil Maserati. Maserati. Jadi trading atau main saham bukan kaleng-kaleng ya. Kalau Anda mengetahui, Anda ingin belajar, Anda tahu bagaimana itu, dan Anda benar-benar ingin bertrading dengan positif ya, bukan negatif ya, Anda tentunya akan bisa mendapatkan potensi yang cukup menarik. Betul. Saya tambahin dikit.
Ya, memang jatahnya Mas Kris ini ngomong. Dua ini sudah ngomong, nah Mas Kris ini harus jelasin apa ini supaya risikonya jadi kecil. Buat jadi Silakan. motivasi kita juga gitu kan. Kita juga. Banyak orang ngelihat saya bawa mobil Maserati itu mikirnya trading itu gampang gitu. Tapi mereka nggak ngelihat proses untuk saya bisa sampai saat sekarang ini butuh proses yang sangat panjang. Saya di market udah 10 tahun. Wow. Jadi pernah nggak loss-lossnya? Ya pernah. Saya loss justru dulu 5 tahun pertama tuh isinya rugi terus. Kok bisa rugi? Ya karena dulu nggak punya uang. Mau bayar ikut kelas, kalau kayak Bu Dewi kan tadi pas terjun masuk ikut kelas workshop enak, udah ada arahannya. Zaman saya dulu waktu tahun 2011, 2012 YouTube nggak ada kan? WhatsApp belum ada. Oh iya. Masih pakai BlackBerry dulu. Iya. Terus kan masih BlackBerry. Mau nyari YouTube nggak ada, mau belajar ini itu nggak ada gitu. Terus orang yang ngerti saham dikit sekali. Dikit sekali. Ya bayangin sekarang aja 8 juta kan, apalagi dulu 10 tahun lalu gitu. Iya, 10 tahun lalu, 10 tahun lalu. Waktu itu ya bleeding ya, berdarah, tapi berdarah itu kan kita ngerti. Oh, saya salahnya di sini, belajar. Walaupun belajarnya waktu itu lama karena nggak ada mentor, belajar sendiri. Tapi at least akhirnya sekarang tahu gimana sih caranya untuk kita bisa untung, bisa trading dengan cara benar gitu. Nah, sekarang saya tuh hanya memanen hasil investasi saya dulu ya, kerjaannya tadi kan mau masih baru kan belajar ya, memang harus belajar gitu. Karena yang namanya saham itu isinya cuma pengetahuan ya. Semakin banyak kita tahu, semakin bisa kita menganalisa ke depan, maka kita akan jadi duluan gitu. Ya. Jadi jadi jangan ngelihat saham tuh mudah, ikut aja gitu langsung untung gitu. Resiko juga harus dipikirkan. Iya. Kita beli saham itu benar-benar dilihat semuanya. Kalau melihat, saya kadang analisa satu saham tuh sampai detail banget, ngelihat sampai ini pemakainya siapa, ownernya siapa, masyarakatnya megang berapa banyak gitu. Jadi kita benar-benar ngerti, saham yang saya beli ini bagus, berkualitas. Kadang yang bagus aja bisa turun kan, apalagi yang sembarangan Iya, gitu. iya. Nah, makanya kadang ada beberapa orang lihat Unilever, Iya. perusahaan bagus, harga sahamnya dari tahun 2020 turun dari 8.000 sekarang cuma 4.000, 50%. Dari 2020. 2020 turun terus. Turun terus. 2 tahun turun terus. Di saat Bu Dewi tadi kemarin bilang kemarin cuannya gede gitu, banyak gitu, untungnya bisa gede-gedean. Unilever turun terus. Yang megang Unilever nggak untung-untung. Kenapa? Padahal semua orang masih mandi, masih pakai Lifebuoy, masih gosok gigi gitu kan. Tadi kita ngelihat bisnisnya harus detail. Sekarang 2021, 2022 berapa banyak sih orang yang cuci muka pakai Biore? Produk-produk dari Korea semua masuk kan, dari luar semua masuk. Jadi saingannya Unilever nggak cuma dari dalam negeri, dari luar negeri. Bisa nggak Unilever Indonesia buka cabang ke Singapura? Nggak bisa, karena Unilever pusatnya di London kan. Setiap negara punya Unilever sendiri. Better gua invest di Indofood. Indofood bisa lempar ke Amerika kemana-mana kan, karena base-nya di Indonesia gitu. Nah, Unilever nggak bisa. Karena itu pendapatannya tuh nggak naik-naik. Dulu ya pendapatannya gila-gilaan, naik terus. Harganya naik 1.000, overall bottom line-nya tinggi gitu kan, laba bersihnya tinggi gitu. Jadi itu yang hal kadang sekecil itu yang orang tuh luput gitu. Nah, itu yang jadinya kadang tuh kita harus melihat secara keseluruhan. Detail, ya? Nggak cuma ngelihat ini nampaknya besar gitu, pasti untung, nggak juga gitu. Justru ya kita lihat Nokia yang dulunya udah tinggi gitu ya, sekarang udah nggak ada namanya sekarang Nokia. Jadi yang namanya bisnis selalu berinovasi. Nah, kalau kita nggak bisa ikutin inovasinya, kita akan ketinggalan. Karena itu terus berinovasi, kita dituntut selalu belajar hal baru gitu. Dan kita dituntut harus selalu update kan dengan informasi yang ada. Ini ke depan ada ESG, mau ganti kan, energi terbarukan, batu bara udah mulai ditinggalin, ada mobil listrik, ada mobil lama udah mulai ditinggalin gitu. Nah, itu yang kita pelajari, kita baca kan gitu. Nah, itu salah satu item yang harus dipelajari ya. Betul. Saham itu harus dipelajari secara detail. Karena di saham ini setiap hari itu baru terus ya. Maksudnya harus ngulik apa berita penting. Ya, karena kan beda. Kayak tiba-tiba ada kebijakan baru, Ya. udah berubah semua kan. Berubah semua. Kayak Contoh kayak- Sampurna zaman dulu naik terus harga sahamnya. Kena cukai rokok dinaikin terus sama Bu Sri Mulyani Turun. kan. Rontok Hancur terus. ya. Sampurna tertinggi itu harganya 5.000. Hari ini cuma 950 loh. Cuma 950. Gara-gara cukainya dinaikin terus. Berarti non perokok bersyukur ya. Iya. Pendapatannya mereka tergerus.
jadi lebih sehat. Siapa bilang perusahaan bagus pasti naik, kan enggak juga. Oke, satu pertanyaan menarik nih. Katanya kalau main saham tuh turun bisa untung, naik bisa untung. Apa sih itu? Itu nggak bisa. Di saham Oke, itu menarik. di forex. Di forex itu kita bisa ngebet. Kalau turun kita bet, oh ini bisa turun, kita bet. Kalau dia turun kita untung, bisa. Kalau di saham itu cuma bisa beli. Jadi kita harus beli dulu, naik baru kita jual. Nah kalau di forex kita bisa jual dulu, bawah baru kita beli. Oke. Nah itu yang beda. Oke, Makanya banyak jadi- orang kadang ketukar nih antara forex sama saham. Harus bisa dibedain. Oke, terima kasih Mas Kris. Jadi diperhatikan ya, kalau forex seperti itu, kalau saham enggak. Kira-kira ini naik lagi nih setelah turun nih, ini waktunya naik nih, aku beli, nah baru bisa dapat untung ya. Oke, kita ngomong-ngomong nih nggak terasa bisa seharian penuh ya. Dari terang sekarang udah gelap. Karena nggak kelihatan ya. Ini karena mula ya memberikan environment yang bikin orang kerasan gitu ya. Dan mereka juga ramah-ramah pegawainya sehingga kita nggak kerasa jadi di sini terus gitu. Mungkin kita akan lakukan di sesi berikutnya, di suatu saat kita akan panggil Anda kembali untuk membahas ini lebih detail. Sebagai penutup ya, saya minta mungkin masing-masing bisa memberikan satu komentar yang hubungannya dengan ekonomi kreatif nih, ikraf nih. Jadi hubungannya dengan ikraf itu apa menurut Anda? Kalau Anda mengerti ikraf adalah sesuatu, kalau kita dari Kadin Ekonomi Kreatif ya, Kadin Kepri, creativity itu never die. Dan creativity itu bisa menyelamatkan Anda dari hal yang Anda sudah merasa terperosok. Jadi jangan berhenti berkreasi lah, apalagi anak milenial ya. Kreasi dong gitu ya, tapi yang bagaimana, yang menarik gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Kris Aprilioni, Bu Dewi, Mas Fikri, waktunya. Iya belum, saya terima kasih dulu. Waktunya ini closing. Sabar. Jadi nanti pemirsa kok katanya belum dijawab, kok udah terima kasih. Jadi nanti pemirsa ini Penasaran apa? ya? Dia akan lihat gitu loh. Kalau enggak lihat, ini sudah mau ditinggal kan. Iya, kok terima kasih tapi belum jawab. Oke, jadi sekalian jadi closing statement, saya kembali mulai. Saya bukan tidak menghormati yang tua ya, tapi melihat milenial dulu nih, silakan berkomentar. Nanti digongin Mas Kris. Oke, silakan memberikan closing statement mengenai itu. Mengenai ekonomi. Yang hubungannya dengan ekonomi kreatif yang Anda lakukan ini apa? Ada hubungannya dengan ekonomi kreatif atau sesuatu yang Menurut saya ya bahasa sendiri dari ekonomi ya, itu kan bisa apa ya namanya? Dalam segala aspek itu ya saham juga bisa, dan mungkin ekonomi kreatif ya. mungkin Anda cukup kreatif untuk menilik saham itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan ya. Iya, bisa juga. Karena ekonomi kreatif banyak sub bidangnya gitu ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana si milenial itu melihat menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk berkreasi. Nah, sub bidang ekonomi kreatif banyak, ada kuliner, ada segala macam, ada perfilman, ada fashion, ada craft, ada apa? Yang akan muncul itu menjadi satu ide bisnis atau menjadi startup, sehingga itu menambah gampangnya income Anda untuk dijadikan menjadi bisnis. Dan milenial cukup kreatif dengan online, internet dan sebagainya. Nah, rasanya ini juga salah satu dari itu, sehingga dari hasilnya pun Anda bisa berkreasi lebih enak. Anda nggak tergantung dengan orang tua ya, dan itu bisa dipakai. Mungkin Bu Dewi juga bisa nambahin sebagai closing statement. Tapi salut kalau Anda memilih bersaham selagi berusia sedini ini, jadi itu menjadi sesuatu yang orang makanya
Ya benar, milenial gitu saya ya. ngeliat kayak zaman saya waktu kuliah. Waktu saya kuliah juga udah mulai masuk ke saham. Iya. Gitu. Jadinya ya kalau itu bisa ditekunin, mungkin suatu saat jadi hal yang cukup baik kan. Ya, Intinya adalah fokus. Benar. oke, fokus. Fokus dan tetap semangat ya. Kalau saya ngelihatnya mungkin karena sesuai usia ya, saya ngelihat teman-teman yang seusia saya kan mungkin ya dalam 5 tahun ke depan mungkin akan pensiun gitu kan. Kan ini ada waktu untuk mulai belajar gitu. Jadi nanti mengisi waktu pensiunnya dengan trading gitu kan masih tetap menghasilkan dan secara fisik tidak menguras fisik juga gitu. Terus juga hidup kita juga kan jadi lebih positif. Terus wawasan juga luas kan karena kita sekarang tuh kalau yang ini gosip kalau kebetulan yang di grup saya kebanyakan perempuan ya ibu-ibu itu kita gosipin saham gitu seru seneng gitu jadi kayak ketemu orang yang punya ketemu orang yang punya bahasa planet yang sama gitu kayak ngomongin jadi seneng gitu jadi itu bisa pendapatan kan saya seperti saya bilang jadi ada yang kebetulan jadi harus jadi single parent dia sudah bisa istilahnya cuan rutin sebulan gitu jadi itu sangat membantu sih dan itu kan ya cuma kita istilahnya sambil rebahan cari duit gitu kan Iya, benar-benar. Jadi kalau tadi perkenalan Budaya menyebutkan ada produk-produk tanaman Buah naga ya tadi. oh iya naga, jadi itu juga saya bisa udah dipakai ngerasain bisnis tuh kayaknya memang saya udah bener deh ini saham ini kayak ya karena saya udah Ada ngalamin ya tambahan gitu ya. kayak waktu saya dulu kayak buah naga aduh kena hama lah terus kita juga tergantung sama pasokan segala pupuk apa ya terus juga pas restoran juga kan kita pegawai harus handle pegawai UMK demo terus juga kalau di properti terdampak pandemi terus ya dengan pandemi misalnya asetnya tidak tersewa sementara biaya terus berjalan saya ngelihat saham ini sesuatu usaha kan namanya trading ya itu usaha yang sangat simpel karena kita kalau mau beli jual tinggal klik Iya. aja gitu kan dan Nggak- hasilnya bisa dimanfaatkan lebih banyak, Dan jadi bisa punya terpantau. waktu dan bisa membantu ya. Oke. seperti kalau misalnya saya dulu di Buah Naga kena hama atau misalnya pasokan pupuk nggak bisa cut loss lenyap aja tuh kalau di saham kita kan ada cut loss ada trailing stop jadi ada mekanisme yang membatasi kerugian kita jadi justru sebenarnya dibanding bisnis ini lebih aman gitu merasa Lebih enak gitu tuh dijalankan ya. untuk batasi resikonya ada Menarik ya. Iya. Jadi akan ada waktu, jadi kalau dengan ini Anda bisa memicu satu bisnis yang dilandasi dengan creativity apa enggak kira-kira? Bisa ya mungkin kalau ibu kan banyak grup ibu-ibu bisa jadi mungkin bisa jualan makanan kali gitu ya. kita bisa Jadi saling sambil bikin ngumpul bareng sambil positif. makan di mana gitu bikin kafe gitu kan. jadi ide baru kan bisa kita karena kita wawasan kita luas kan bisa tadi Dan ada waktu. sedotan dari kertas gitu Lagi cuan nih beli baju gitu kan ya. Mungkin ada jadi trading cafe gitu ya. Ada di tempat Cafe. saya bikin trading cafe. Nah, itu juga sesuatu yang kreatif, sesuatu yang bisa dipikirkan ya. Kalau belum trading, ada uangnya bikin trading cafe dulu, biar orang-orang trader masuk. jadi bahas potensi-potensi bisnis Iya. karena kita juga wawasan luas kan jadi kita Iya. lihat oh yang akan booming ini apa gitu jadi oh ini Oke, sharing ya. Oke, Mas Kris, Kalau closing ke ekonomi- statement, Mas. Kalau ke ekonomi kreatif sebenarnya menarik ya, karena gini, banyak anak-anak milenial mereka punya kreativitas tinggi, tapi mereka nggak punya uang. Kebanyakan seperti itu. Kita bisa aja bikin konsep seperti di saham. Oke, saya butuh uang mungkin 50 juta gitu ya. Kita cari investor. Saya 100%, tapi saya nggak punya uang. Saya cari investor. Pak, mau nggak berinvestasi ke bisnisnya saya? Silakan kalian bikin presentasi semenarik mungkin kan. Lalu bikinlah kira-kira omsetnya kalian tuh berapa, laba bersih berapa, setahun penghasilannya berapa gitu. Approach orang-orang gitu. Pak, kan banyak kan orang-orang yang punya uang gitu. Approach, Pak, boleh nggak saya mau kenalin bisnisnya saya gitu. Nah, ketika Bapak berinvestasi, saya berikan Bapak saham saya 30%. Saya butuh uang 50 juta gitu.
kan ditanya, saya dapatnya apa? Ya. Ketika saya kasih kamu 50 juta. Ya, ketika nanti keuntungan di tahun pertama mungkin kita nggak untung, tapi tahun kedua mungkin kita udah mulai profit. Dari profit nanti akan ada pembagian Pak kepada para pemegang sahamnya gitu. Nah mungkin konsep itu yang kita bisa terapin ke ekonomi kreatif ya. Jadi banyak orang yang kadang kreatif tapi terhambat karena mereka kurang punya uang. Gitu. Dan sebenarnya ya kalau memang satu orang nggak cukup 50 itu kita pecah. Oh Bapak 10% ya, 15 juta ya, Bapak 10% ya, 15 juta ya. Jadi ujung-ujungnya akan terpukul gitu. Dimana ya mungkin ada orang yang 10% itu mereka punya basis massa sendiri kayak Bu Dewi gitu. Bu Dewi punya basis massa, Bu Dewi sekalian dong nanti makanannya kita kan teman-teman Bu Dewi datang, nanti keuntungannya juga dapat pada Bu Dewi gitu. Jadi itu kreativitas yang sebenarnya harus dimiliki oleh para milenial. Iya. Sekarang cara jualan gampang, ada medsos, ada YouTube, ada apa, silahkan berkreativitas sebaik mungkin kan, supaya orang tahu kenapa bisnisnya kita tuh menarik. Kan soalnya kadang banyak bisnis yang besar muncul dari hal-hal yang kecil. Ya. Tapi hal-hal kecil itu kalau di-manage dengan baik, diatur dengan kelola dengan baik, ya suatu saat akan menjadi sesuatu yang besar. Jadi konsep-konsep itu bisa dipakai. Mungkin ya balik lagi, orang itu harus ngerti tentang bagaimana mekanisme bekerja suatu saham gitu ya. Makanya terkadang ada beberapa orang yang masuk ke saham, ya walaupun mereka mungkin agak susah ke tradingnya gitu, ya mungkin mereka bisa ambil sesuatu dari bisnis saham itu bergerak seperti apa. Oke, menarik ya. Jadi benar-benar kalau Anda bermain trading, tentunya Anda juga bisa melihat mekanisme dan dengan detail melihat apa yang Anda mau beli dan jual. Anda juga bisa terapkan di ide-ide kreatif yang juga notabene bisa menghasilkan ya. Oh ya, sama satu hal gini. Kita di Jasa Utama Capital Sekuritas, kita juga sekarang kan Bursa Efek Indonesia itu merangkul kepada UMKM. Gitu, di mana UMKM itu bisa IPO, bisa go public. IPO ya? Iya, dengan modal IPO itu go public ya? Gitu, jadi karena ya kalau kita contoh kan sekarang even kos-kosan pun ada sahamnya. Ada. Gitu, jadi dia bangun kos-kosan, ada 5, kalau nggak salah ada 5 kos-kosan, dia IPO, jadi orang-orang bisa beli sahamnya mereka. Dan mungkin keuntungan dari kos-kosan itu dibagikan kepada pemegang sahamnya nanti ke depan gitu. Jadi memang sekarang mudah untuk IPO. Memang sekarang Bursa Efek itu berusaha untuk membantu para UMKM supaya mereka tuh punya bisnis bisa lebih besar, gitu, bisa lebih progresnya lebih baik karena dapat pendanaan yang langsung dari investor-investor gitu. Jadi mungkin kalau ada UMKM yang menarik atau berminat, mungkin ya kita bisa bikin satu sesi khusus ya. Oke, ya, itu menarik ya. Jadi UMKM yang sekarang lagi semua orang ngomongin UMKM, bahkan kementerian pun juga kan. Ini nggak cukup nih waktunya, mesti harus ada tambahan. Oke, terima kasih banyak. Kita cut di sini. Ada sesuatu yang menarik nanti kita akan bicarakan lagi mengenai itu, dan itu hubungannya sangat erat dengan UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, dari ekonomi kreatif, dari Ikraf muncul beberapa UKM dengan dana yang minimum dan kemudian bisa dikembangkan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu perbincangan yang bermanfaat bagi pemirsa Cicak. Dan stay tune di Cicak, tunggu bahasan-bahasan yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas undangannya. Oke.